teman-teman tumbuh, senang ketemu dengan teman-teman tumbuh. Kita jumpa lagi di podcast episode kedua, podcastnya Tumbuh 4. Dan kali ini podcastnya spesial banget. Kenapa? Karena podcastnya di bulan Ramadan gitu. Ngomong-ngomong tentang bulan Ramadan, berarti bulan kita hari ini seputar bulan Ramadan, tetapi nggak cuma tentang bulan Ramadan. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman tumbuh yang ada di SD Tumbuh 4 yang hadir bersama saya. Tradisi-tradisi agama lain begitu. Saya Indah, senang ketemu dengan teman-teman dan sudah hadir bersama saya hari ini. Ada ibu-ibu edukator di SD Tumbuh 4 yang mengajar beberapa mata pelajaran agama. Agama apa saja? Yang bersama saya sudah ada di sebelah kiri saya. Sudah ada Bu Muna. Halo Bu Muna. Halo. Bu Muna adalah guru agama Islam. Kemudian ada Bu Lucy. Halo Bu Lucy. Bu Lucy adalah guru agama Katolik dan ada Bu Karel. Nice to meet you Bu Karel. Bu Karel adalah guru agama Kristen dan yang nggak kalah cantik di ujung sana, beliau adalah Bu Harni. Bu Harni ini adalah guru pengampu mapel Living Value. Jadi kalau di SD Tumbuh 4 kita punya mata pelajaran yang namanya Living Value. Jadi teman-teman tumbuh, hari ini kita mau ngobrolin di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini cukup spesial tentang tradisi yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tetapi kita juga mau memperluas begitu wawasan kita tentang tradisi-tradisi yang dilakukan juga oleh agama lain begitu. Oke, mungkin saya ke Bu Muna dulu kali ya. Boleh. Bisa sambil santai juga ibu-ibu. Oke, kita santai dulu ya. Sudah enak duduknya? Sudah, oke. Ini nggak ada hidangannya karena ini bulan puasa ya teman-teman ya. Oke. Dianggurin kita. Iya. Nanti maghribnya nanti setelah ya, dari sini oke, ya ibu-ibu baik, ya. baik. Oke. Bu Muna, seperti yang kita sama-sama ketahui, bulan ini tuh bulan yang cukup spesial gitu ya. Betul. Dimana selain bulan Ramadan, kalau saya tidak salah, bulan ini juga bulan Prapaskah, betul nggak sih Prapaskah? Itu nanti boleh cerita ya, Prapaskah ini mungkin 40 hari menuju hari Paskah, betul, oke. Kita ngobrolin dulu tentang bulan Ramadan. Kalau menurut Bu Muna, bulan Ramadan ini secara makna, saya percaya bulan Ramadan ini adalah bulan pengendalian diri, begitu. Karena selain kita menahan rasa lapar, rasa haus, tetapi ada hal-hal yang kita coba kendalikan begitu. Kalau Bu Muna boleh share, kenapa sih kita harus itu dikatakan sebagai bulan untuk mengendalikan diri dan apa maknanya, apa tujuannya gitu. Oke. Baik, saya akan menjawab sedikit sih. Sebenarnya kalau berbicara tentang bulan Ramadan, itu lebih tepatnya adalah bulan di mana manusia itu masuk ke sebuah madrasah ya. Setelah tahun-tahun, bulan-bulan sebelumnya, dalam satu tahun itu diambil satu saja, di mana manusia itu akan ada tiga hal yang harus dilakukan di situ di bulan Ramadan. Maknanya adalah Ramadan itu bulan madrasah bagi umat Islam. Tapi meskipun yang di dalam bukan hanya umat Islam ya, karena bulan Ramadan itu juga bisa memberikan keberkahan untuk semuanya gitu kan. Makanya di situ ada dikenal dengan 3 hal. Yang pertama adalah olah rasa. Rasa ini adalah lebih kepada hal-hal sosial. Nah, makanya di dalam Ramadan itu ada dikenal dengan kita sedekah, ada dikenal dengan kita infak, kemudian berbagi dengan sesama. Terlepas agamanya ya, terlepas agamanya kita bisa melakukan apapun gitu kan. Dan kemudian ada olah jiwa, olah rohani gitu kan. Olah rohani di mana di bulan Ramadan itu seorang muslim itu dia akan lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya, takarub gitu kan, mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah-ibadah yang mana di bulan spesial. Kalau bulan biasanya itu girohnya semangatnya ya, mungkin semangatnya beda ya. Kalau anda pasti wartakjil kan.
Tapi kalau yang lebih pada semangat. Masih ya, maaf saya putus. Masih ya war takjil. Masih. Kayaknya tahun kemarin hype banget, tapi tahun ini kayaknya agak menurun. Masih ya. Soalnya apa? Berjalan pun sudah nggak war sudah dapat Oh, ini iya. gitu. Jadi nggak perlu kayaknya. Jadi masih. Gini, lanjut lagi ya. Tadi yang nilai spiritualnya gitu. Jadi di mana kalau kita lihat vibe Ramadan itu dirasakan itu bagi umat Islam itu lebih kepada mendekatkan diri dalam hal ibadah. Kemudian ada di situ tadarus Al-Qur'an, kemudian kajian-kajian kan semakin banyak itu kalau di bulan Ramadan itu intensitasnya akan lebih ditingkatkan gitu kan. Makanya di situ salah satu ayatnya itu juga berbicara tentang qiyamul lail gitu kan. Nah, dan kemudian yang terakhir ada olahraga. Raga kita itu diolah dengan adanya puasa gitu kan. Makanya ada 3 hal. Seluruh toksik Iya, itu. Dan itu ternyata bukan hanya muslim ya. Iya. Agama lain juga ada. Termasuk nih makhluk-makhluk yang lain juga ada namanya puasa. Iya kan? Kita mengenal seperti kupu-kupu, dia mengalami iya. sebelum dia menjadi kupu-kupu dia harus mengalami fase hibernasi dan makhluk yang lainnya. Beruang dan sebagainya. Iya betul. Nah makanya 3 hal inilah yang kemudian sangat akrab dalam nuansa Ramadan gitu. Mungkin itu sih yang kita. Kalau tadi Bu Muna bilang ada 3 gitu ya yang diolah, ada olah rasa, olah jiwa, olahraga. Kan sebenarnya kenapa bulan suci Ramadan ini dikatakan spesial karena hanya 1 tahun sekali gitu kan betul. datangnya, sehingga kita sebagai umat muslim harusnya memanfaatkan ini dengan cukup baik begitu ya, dengan seoptimal mungkin begitu. Karena kalau bisa dibilang kita diberi kesempatan begitu ya satu tahun sekali untuk kita itu tadi mendekatkan diri, kemudian melatih jiwa, kemudian mengeluarkan dengan puasa. Saya yakin ini melatih tubuh kita di mana racun-racun itu sebenarnya keluar gitu ya Bu, bukan keluar ya. Ya dibersihkan lah sebenarnya. Iya betul. Dan ternyata begitu 3 hal ini yang dikatakan Bu Muna itu olah jiwa, olah rasa, olah raga itu tadi tidak hanya dimiliki oleh umat muslim, tetapi juga dimiliki oleh agama lain dengan tradisi-tradisinya. Nah ini mungkin teman-teman tumbuh yang di tumbuh 4 begitu ya, supaya teman-teman tumbuh di luar juga tahu bahwa di agama lain juga ada loh ternyata 3 olahan ini gitu ya, olah jiwa, rasa dan raga yang pada dasarnya tujuannya juga ingin mendekatkan diri dengan Tuhan begitu. Mungkin boleh cerita siapapun boleh nih, dari Bu Lucy dulu atau Bu Karel dulu atau Bu Harin dulu. Iya Oke, di dalam agama Katolik juga sama ya Bu. Jadi ini barengan kita ya, ada bulan Ramadan dan bulan Prapaskah. Jadi bulan Prapaskah itu kita berpantang dan berpuasa gitu ya. Boleh dua-duanya atau boleh salah satu? Dua-duanya Ibu. Jadi tapi kalau milih salah satu boleh? Jadi itu dijalankan secara bersamaan, berpantang dan berpuasa. Nah, berpuasa ya tadi menahan lapar itu secara jasmani ya Bu ya. Nah, lalu kalau berpantang, nah kita menahan diri dari hal-hal yang duniawi. Jadi kita menahan diri dari hal-hal yang kita sukai kayak gitu, menahan diri untuk tidak terbelenggu dalam hal duniawi. Jadi juga sama kesempatan ini bulan Prapaskah mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih-lebih untuk bertobat gitu ya Bu. Jadi menyesali dosa-dosa kita gitu dan merefleksikan diri gitu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan sebelum nanti menyambut Paskah kita juga menyambut sakramen tobat. Di situ juga ada kesempatan untuk kita menyesali segala kesalahan kita. Gitu. Kalau Bu Lucy sendiri apa nih pantang yang diambil di tahun ini? Oke. Soalnya teman-temanku beda-beda nih Bu Lucy gitu. Iya. Kayak tahun ini temanku tuh ada dia penyuka kopi. Terus tahun ini dia pantang kopi. Pantang kopi, oke. Kalau saya pantang shopping ya Bu ya. Saya suka check out itu di tergantung pada tergantung pada kapan gaji masuk ya nggak sih? betul ya. Kayaknya begitu deh. Tiap awal bulan ini waduh ada apa beli apa nih. Tapi boleh nggak sih nggak pantang itu boleh nggak sih teman-teman sebenarnya? Itu diwajibkan sih Bu. Jadi wajib pantang dan puasa. Tapi memang kalau
peraturannya itu wajib pantangnya di Jumat Agung, Rabu Abu, Jumat Agung, dan setiap Jumat dalam masa Prapaskah itu diwajibkan. Paskahnya nanti jatuh di hari apa, Hari teman-teman? Minggu, Tanggalnya maksudnya? tanggal 5. 5. Oh, April. oke. Teman-teman ini nggak tahu nggak kenapa nanti mungkin Bu Muna boleh share sedikit gitu. Kenapa pantang begitu? Pantang, dan selain tadi tujuan-tujuan yang tadi disampaikan sama Bu Lucy, yang kurang lebihnya sama gitu ya Bu, ya maknanya sama gitu. Kenapa kita gitu ya, atau teman-teman yang dari Nasrani ini dianjurkan untuk pantang atau puasa begitu? Pasti ada latar belakangnya. Mungkin Bu Karel bisa cerita dikit kenapanya. Oke, baik ya Bu. Untuk dalam perspektif iman Kristen sendiri, karena Bu Lucy ini Katolik, sedangkan di saya itu tidak ada kewajiban tetap untuk berpuasa atau berpantang. Tapi kami memaknai sebuah puasa ini merupakan sebuah jalan spiritualitas, di mana di situ juga melibatkan yang namanya pertobatan secara batin. Tapi pertobatan itu tidak sekedar sebuah rasa merasa bersalah, tapi juga terwujud dalam sebuah tindakan transformatif sosial, transformatif jiwa juga transformatif sosial. Jadi memang ada pertobatan, makanya kalau di kami dalam iman kekristenan ya Bu, untuk menandai awal masa Prapaskah itu adalah Rabu Abu yang beberapa waktu lalu kami bersama-sama lakukan, di mana di situ tuh menandakan bahwa ada kefanaan. Kefanaan tentang manusia, siapa itu Dalam manusia? banget ini. Iya, Oke. karena kan kamu berasal dari abu atau debu, maka kamu akan kembali lagi menjadi oke. debu. Nah, itu pemaknaan itu direspon dengan turut serta dalam penderitaan Yesus. Yang menjelang Paskah kan, menjelang hari kebangkitan itu, kita masuk dalam sebuah masa menyadari bahwa siapa diri kita, dan ini adalah waktu untuk memeriksa ke dalam batin kita. Jadi itu tadi Bu Lucy juga mengatakan bahwa ada sakramen tobat begitu. Ini adalah masa pertobatan gitu. Kalau tadi Bu Karel bilang ada transformasi sosial gitu Bu. Iya. Nah, harapannya dalam transformasi sosial ini seperti apa Bu? Dengan kita menjalankan atau teman-teman yang beragama Kristen begitu menjalankan tradisi ini begitu. Transformasi sosial seperti apa sih gitu? Ya. Oke, jadi tadi dikatakan bahwa transformasi batin tapi juga transformasi sosial. Dalam puasa ini kita tidak sekedar melakukan sebuah asketis atau sebuah latihan untuk kita berada dalam kesederhanaan, keterbatasan, tetapi kita juga memeriksa batin kita. Kita menyadari bahwa kekurangan kita dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk segala urusan hidup kita. Nah, kenapa kok bisa sampai harus ke transformasi sosial? Karena kita punya sebuah ayat hafalan nih semua orang, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi iman yang dihidupi itu iman yang terwujud dalam kehidupan. Dan itu kaitannya dengan transformasi sosial. Oleh karena itu dalam bisa dikatakan masa pertobatan ini kita juga diharapkan untuk merekonsiliasi satu diri kita dengan Tuhan dan diri kita dengan sesama. Oke, jadi ini ya teman-teman, ada dua gitu yang mungkin saya bisa ambil dari obrolan sore ini. Yang syahdu itu coba dilihat itu cuacanya. Ada dua gitu, mendekatkan kita sebagai pribadi gitu ya kepada Tuhan, dan melatih empati gitu ya. Puasa ini juga menempatkan kita pada situasi-situasi manusia lain yang mungkin gitu ya Bu Muna nasibnya tidak seberuntung kita begitu kan, sehingga sebenarnya kalau tadi Bu Karel bilang ada transformasi sosial, ya kita dilatih gitu ya rasa empatinya, pedulinya gitu di momentum yang menurut saya indah banget gitu. Kita ke Bu Harni gitu ya, aduh. Bu Harni mungkin sebagai informasi teman-teman,
dari latar belakang agama Katolik begitu, tetapi memang di SD Tumbuh 4 beliau mengajar living value gitu. Jadi mungkin saya pengen tanya perspektif Bu Harni secara lebih universal gitu ya. Melihat tradisi-tradisi baik ini menurut Bu Harni bagaimana gitu. Pada dasarnya kalau tadi yang diceritain teman-teman itu kan maknanya sungguh mulia gitu ya Bu ya. Kita diberi kesempatan gitu ya dengan keyakinan masing-masing 1 tahun sekali begitu untuk kita, kalau tadi Bu Karel bilangnya merekonsiliasi gitu. Kalau menurut Bu Harni gimana? Kalau Bu Harni merefleksi terhadap nilai-nilai universal dan juga implementasinya begitu, nggak usah jauh-jauh deh ke anak-anak gitu. Gimana Bu Harni? Bagi saya itu saya ini kan senang sekali dengar berbagai pandangan dari banyak agama ya Bu Indah ya. Yang belum lama ini saya baca adalah pandangan dari Buddha. Di Buddha itu juga ada berpuasa, tetapi istilahnya bukan puasa, ada istilah lain yang di dalamnya bukan kalau sekarang kan memang baru bulan Ramadan, puasanya kan semua orang di Indonesia tahu ya aturannya begitu. Nah, kalau yang di Buddha ini yang baru saja Bu Harni baca ini harus ada mengikuti beberapa aturan meskipun puasanya tidak wajib begitu, dikatakan tidak wajib, tetapi ada beberapa aturannya. Aturannya diantaranya meliputi tidak boleh kesenangan duniawi, misalnya bernyanyi, menari, melihat hiburan itu tidak boleh. Kemudian makan yang bukan waktunya karena juga ada aturannya, makannya jam berapa. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga tidak boleh membunuh meskipun di sehari-hari pun kita juga sangat tidak boleh. Nah, di aturan itu juga tidak boleh membunuh manusia ataupun hewan dalam arti itu. Kemudian di kalimat itu juga dikatakan bahwa kita tidak boleh menyakiti juga begitu, tidak boleh menyakiti sesama dan juga tidak boleh menyakiti hewan begitu. Kemudian ada yang satu lagi, ada banyak sebenarnya, itu diantaranya ya Bu ya. Tetapi kalau misalnya kita sama-sama mau memaknai, sebenarnya dari semua agama pasti akan punya nilai baik gitu ya. ya. Ada banyak nilai-nilai yang kalau kita cermati pasti ada banyak kesamaan. Misalnya yang saya ambil tadi, tidak boleh menyakiti hewan. Tentu saja kita mengendalikan diri, kita berpuasa, masa iya kita bisa menyakiti hewan, bisa menyakiti orang lain? Tentu tidak. Itu satu hal yang kita bisa mengendalikan diri sendiri, menyucikan hati kita, bagaimana kita pantas di mata Tuhan, di mata Allah, di mata Allah, tapi juga kita tetap bisa menyayangi saudara-saudara kita, siapa saja saudara kita, ya semua umat beragama, yang bahkan mungkin di luar ada juga yang punya keyakinan lain. Dalam arti semua ciptaan Tuhan, tanaman, hewan-hewan perlu kita sayangi, baik itu di bulan puasa maupun bukan bulan puasa. Tapi karena ini kita baru momennya, apalagi sekarang momennya, kita harus lebih melakukan itu seturut ajarannya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang, di awal Bu Ida sempat menyampaikan terkait pengendalian diri ya. Ya, ini erat kaitannya, semua agama pasti yang melakukan puasa juga erat kaitannya dengan bentuk pengendalian diri. Pengendalian diri di sini yang saya coba untuk dalami adalah bagaimana kita mengontrol pikiran kita, bagaimana kita mengontrol hati kita, termasuk juga pengendalian ego, emosi, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus stop dalam arti tindakan kita yang ini harus kita stop dulu, kita harus jaga batasan dulu, bagaimana kita akan lanjut lagi. Jadi lebih banyak kontrol diri, lebih banyak untuk pengertian ke sesama juga begitu. Kalau tadi Bu Hari memunculkan kata pengendalian diri, itu buat saya sebagai manusia untuk sampai di titik itu tuh cukup ini sih teman-teman, cukup
challenging gitu ya. Mari kita berefleksi ke diri kita sendiri. Again, we are still human being gitu ya. Kalau menurut teman-teman, kalau saya ditanya itu, saya masih berproses gitu ya, gitu. Mungkin juga perjalanannya masih jauh. Setelah bulan ini selesai ya udah gitu. Kalau mungkin teman-teman Nasrani, sebenarnya kita juga ada teman yang beragama lain, Hindu juga gitu. Tapi kebetulan di sore hari ini belum bisa bergabung. 40 hari gitu ya menjelang Paskah. Tapi ada makna-makna yang masih bisa dihidupin gitu loh. Nggak cuman sekadar template aja gitu. Atau contohnya saya gitu ya teman-teman. Saya itu di beberapa tahun yang lalu itu saya ketika menjelang buka itu saya excited banget. Saya excited banget, semua saya beli gitu. Jadi menjelang buka itu kayaknya maruk, semua pengen dimakan. Tapi sekarang tuh saya udah di titik yang gak apa-apa, yang ada aja gitu, nggak memaksakan diri gitu. Ini apa sih Bu Muna kalau menurut Bu Muna gitu? Saya itu di tahun ini ya Bu Muna, terutama di tahun ini saya tuh udah, aduh kalau dulu Bu Muna beberapa tahun yang lalu harus ada ini gitu. Saya mungkin berefleksi, mungkin level pengendalian diri saya itu masih di tingkat itu gitu. Tapi kalau sekarang itu karena nggak selalu masak ya teman-teman, ini pengakuan gitu. Jadi nggak apa-apa, yang ada aja gitu. It doesn't matter. Yang penting saya sudah menunaikan bukanya gitu ya, kemudian dilanjutkan dengan ibadah yang lain gitu ya. Jadi saya nggak tahu ini baik apa nggak ya Bu Muna, bukan yang terlalu excited, yang penting udah apapun makanannya saya terima gitu. Kalau sekarang saya udah ada di titik itu, nah itu saya nggak tahu nih ini bagus apa enggak Bu Muna. Sebenarnya gini ya, kalau orang puasa ya, ini nikmat semuanya kan dipinginin ya. Sebenarnya nikmatnya puasa itu adalah ketika buka pertama kali, apa yang kita makan, gitu enggak ya? Rasanya kan gitu kan, pertama kali apa yang masuk itu nikmatnya gitu loh. Jadi yang lain itu ya hanya sekedar lewat gitu, tapi nikmat yang pertama itu adalah apa yang kita konsumsi pertama, kenikmatan orang berpuasa gitu. Jadi kalau saya sudah beberapa tahun ya untuk di level itu, mohon maaf ya, bukan berarti saya yang agak tinggi enggak sih, tapi karena ya itu tadi, Ramadan itu adalah kita jeda nih dari hiruk pikuk dunia gitu kan, yang selama berbulan-bulan kita sudah banyak mengejar dunia. Yuk nih Ramadan kita fokus ke akhirat gitu loh, ibaratnya yang spiritualnya ini agak dinaikkan gitu levelnya gitu. Makanya ketika saya berserta keluarga itu sudah pada level sudahlah hidup kita ini selama bulan Ramadan, yuk kita wakafkan gitu loh Bu. Jadi hidupku, pengabdianku ini sudah aku berikan, sehingga untuk mikir yang aku makan apa kan sudah enggak kayaknya, kecuali kalau sahur. Kalau sahur masih mikir ya gitu, tapi kalau sudah apa yang anak juga enggak ya Bu? Kalau saya itu kan masih mikirin ini Iya. nanti supaya anak saya appetite gitu ya. Saya akan menghadirkan apa di meja makan gitu. Ini kalau sekarang sampai sekarang ada, tapi kalau untuk diri saya sendiri udah enggak gitu. Kalau saya sih sudah enggak, kebetulan anak sudah gede-gede ya. Si kecil belum Kalau puasa si kecil ya? belum puasa, jadi kalau ditanya puasa enggak, saya belum balik gitu. Waduh, aku udah bisa jawab gitu ya? Iya, tak tanya dari mana? Dari ayah kan. Waduh, ini udah dapat bocoran nih. Gitu. Jadi kalau ditanya, jadi memaknai puasa dia belum kan. Sementara anak yang sudah dewasa itu dengan pola pesantren yang begitu sederhana gitu kan, itu masih ya pokoknya apa yang ada di rumah itu yang dimakan, kecuali kalau sahur masih ini apa nih yang harus kita siapin prepare-nya gitu, lebih ke itu sih. Oke, kalau teman-teman yang lain gimana nih refleksinya? Saya yakin ketika teman-teman muda gitu ya di umur SMA sama yang sekarang gitu tuh pasti punya proses bertumbuh yang berbeda gitu kan, menyikapi ini aja deh yang paling yang sekarang lagi dijalanin gitu, Prapaskah gitu. Bahwa ini bukan hanya sebuah tradisi tetapi pemaknaan yang masuk gitu ya ke dalam jiwa dan bertransformasi kalau tadi kata Bu Karel. Kalau saya diskusi sama Bu Harni gitu ya di sela-sela waktu di kantor, Bu Harni gini-gini dalam loh ininya. Tahu gitu ya maknanya gitu. Kalau teman-teman melihatnya gimana gitu, bahwa ini supaya nggak cuman apa ya nempel aja atau ya itu tadi template aja, udah kelar
apa namanya hiruk pikuknya ya udah gitu. Ya itu kan problem kita semua nggak sih, ya kan? Ya nggak? Gimana kalau menurut teman-teman gimana nih? Oke, mungkin dari saya ya Bu. Kalau kita nanti melewatkan bulan Prapaskah ini 40 hari ini ya Bu. Dengan begitu saja berarti kita tidak ada pertobatan di situ. Ini namanya bertobat itu kan kita tidak kembali lagi pada situasi yang lama. Iya, berarti kita sudah harus menghadirkan kebaruan baik dalam cara kita berpikir, batin kita, juga apa yang kita lakukan, baik perkataan, perbuatan. Dan kebetulan mungkin ini bertepatan dengan kalau istilahnya anak muda quarter life crisis ya, Bu. Quarter life crisis. Jadi saya merasakan kalau orang-orang bilangnya sebuah salib yang begitu berat yang harus saya pikul, yaitu tentang mengampuni. Itu tadi saya bilang bahwa ada rekonsiliasi, bahwa dalam masa pertobatan ini itu kita juga diajak untuk bagaimana kita mengampuni diri kita sendiri dan juga orang lain. Wah, itu sangat berat sekali. Itu cukup menjadi challenging. Itu bagus banget Bu Karel. Dan dalam gitu ya. Tapi again gitu, we are still human being gitu ya. Boleh nggak sih teman-teman kalau saya bilang agama itu yang kita yakini itu tidak menyulitkan dengan segala yang kita yakini gitu ya Bu ya, yang kita pelajari gitu. Tapi proses kita merefleksikan setelah momentum apapun itu, mungkin Prapaskah, mungkin di Buddha juga ada, di Hindu juga ada, mungkin Nyepi misalnya, atau ini setelah bulan Ramadan. Boleh kok kita mulainya dari hal yang paling simpel dulu, yang kita mungkin bisa achieve paling mudah gitu ya, untuk perbaikan diri gitu, ya nggak sih? Sebenarnya kalau gini ya, puasa pada esensinya ya, semuanya niatan puasa itu kan ingin menjadi manusia yang lebih baik, kan gitu kan. Nah di alam itu ya kita nggak usah jauh-jauh lah, kita belajar dari dua binatang ini ya. Yang pertama adalah ulat, yang satu ular, gitu kan ya. Kalau misalnya seseorang belajar puasa sebagaimana puasanya ulat, maka dia akan tumbuh menjadi individu yang baru. Dari makanannya pun berbeda kan, dia lebih selektif gitu, sesuatu yang baik, cara berjalan, cara terbangnya juga berubah. Tapi ketika manusia tadi yang dikatakan rekonsiliasinya gitu, aduh belibet nih, gagal gitu lah, dikatakan gagal karena kadang-kadang manusia berproses itu ada yang melalui prosesnya itu berbeda-beda. Nah begitu. Nah itu seperti ular ketika dia sudah puasa, ganti kulitnya berubah enggak? Tetap. Nah, secara bentuk maksudnya Bu. Bentuk dan kemudian analoginya gitu ya. Analoginya gitu. Dari alam itu kan kita bisa melihat nih, belajar ini tentang makna puasa gitu. Makanya dan untuk bisa nggak kita menjadi individu yang baru dengan rekonsiliasi diri dan lingkungan itu. Nah, itu butuh proses yang panjang. Kalau dirimu gimana, Bu? Berproses enggak ya? Ya, harus dong. Sampai sekarang masih berproses ya, Bu, gitu. Lalu apalagi ketika masa Prapaskah ini kita berpuasa, berpantangan Ugahari itu kan. Jadi harus bisa apa tadi Bu menahan namanya? Ugahari. Apa Hidup itu? lebih sederhana, tidak ya tadi menurunkan ego gitu, belajar untuk bisa apa ya? Tidak selalu menuruti keinginan diri sendiri, hal-hal yang sifatnya duniawi. Iya betul Bu. Walaupun ini sebenarnya cukup sulit untuk kita semua ya gitu. Betul. Ada satu kalimat yang saya ingat waktu Bu Hari cerita sama saya, sebenarnya Bu, momentum Paskah itu juga penting loh buat ingat nggak Bu Hari waktu cerita gitu ke saya waktu itu, tradisinya cukup panjang gitu, dibandingkan Natal ya waktu itu kita Iya. 40 hari, 30. Waktu itu benar Bu Hari sempat cerita itu di kantor gitu. Saya masih ingat gitu. Kalau Bu Hari melihatnya, refleksinya apa sih Bu di momentum Paskah ini gitu. Terhadap kebaharuan kita ya, apa sih bahasanya, terhadap hal yang baru dari kita gitu. Masa Paskah ya, sekarang kita beralih ke Paskah dulu. Kalau Paskah menurut saya itu begini, Bu Ibu. Bagaimana kita melihat lagi diri kita.
seberapa pantaskah diri kita bertumbuh, dalam arti bertumbuh iman ya. Apakah kita sudah cukup dewasa untuk bisa mengenali apa kekurangan kita, apa yang terutama di era sekarang ini, era modern, itu banyak sekali pengaruh-pengaruh modern yang mungkin itu bisa saja banyak mempengaruhi kita secara personal. Misalnya yang tadi sempat Bu Indah singgung, jajan-jajan saat Ramadan, terus kita bisa kepengen beli ini macam-macam. Nah itu kalau saya bisa refleksikan itu kaitannya sama nilai kesederhanaan, Bu. Jadi tapi ini kita semua pasti berproses pada nilai ini. Sepertinya cuma kata kesederhanaan, tapi apakah kita bisa melakukan itu gitu pertanyaannya. Apakah kita bisa mulai membangun itu sedikit demi sedikit, dalam arti apakah saya butuh ini atau tidak saat ini, apakah cukup satu ini untuk saya, ataukah kalau memang mau beberapa tapi juga sudah ada nilai lagi nanti, nilai berbagi. Apakah ini misalnya saya butuh banyak tapi tidak hanya untuk saya tapi ada untuk orang lain. Karena nanti di masa Prapaskah ini tentunya kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri tetapi juga orang lain, terutama lebih luas daripada keluarga. Semoga lebih luas daripada keluarga. Itu. Kemudian yang berikutnya ini poin yang menurut saya kok jadi bahan refleksi pribadi, Bu. Modernisasi tadi itu terkadang membuat kita goyah, dalam arti banyak sekali sekarang ini internet, video, berita-berita yang kita akses dengan mudah gitu ya, Bu ya. Hiburannya sangat banyak yang kaitannya sama modern, dan itu kalau kita tidak selektif adalah malah menjauhkan diri kita kepada Allah sendiri, kepada Allah, kepada Tuhan, malah menjauhkan kita, dalam arti kita sudah sibuk dengan HP, gadget, dengan banyak hal, ke bioskop, atau mungkin di HP kita sudah banyak aplikasi ya. Tapi mungkin bukan salah tapi lebih selektif gitu ya, kali ya, Bu. Betul. Lebih selektif, dan juga kita mengendalikan diri kapan kita akan menggunakan, kapan kita akan memakai. Tapi apakah waktunya terlalu banyak untuk dunia atau untuk Tuhan? Iya. Saat kita berbicara puasa, itu kalau dalam keyakinan saya, itu kalau bisa jangan ada orang yang tahu, biar Tuhan saja yang tahu. Itu sama juga dengan saat kita memberikan sesuatu kepada orang lain atau memberikan pertolongan, kalau bisa simpan untuk kita sendiri supaya yang tahu hanya kita sama Tuhan, begitu. Dalam arti kalau sampai kita terbuai dengan kita memberitahu, tapi kita sebagai manusia terkadang bukan niatnya mau bersombong ya, tapi niatnya mungkin cuman curhat, tadi di jalan ada ini, tapi bukan maksud kita untuk itu, tetapi terkadang kita oversharing mungkin ya. Saking deketnya gitu ya, saking sama deketnya, kita sama temen padahal kalau ngobrol misalnya gitu. kita bisa coba pikirkan baik-baik ya, buat apa? Tapi mungkin ada tujuan lain ya. Ini saya untuk memberi inspirasi gitu ya. Bisa-bisa. Kadang kita memang perlu mencontohkan ke orang lain gitu ya. Memberi pertolongan. Ya, atau, inspirasi itu kan ditangkap oleh Iya. orang lain gitu. Mungkin maksud kita adalah Nilai itu kan orang lain. Iya, betul. Iya. Kata, aduh itu inspirasi nih buat aku, tetapi tujuan kita utamanya adalah berbuat baik itu Iya. gitu. Jadi kalau tadi Bu Harni ada kata sederhana, ada kata kalau yang saya tangkap apa yang kita lakukan yang sifatnya baik, mari kita hadirkan untuk diri kita dan orang lain, tetapi tidak perlu kita sombongkan begitu. Kemudian cukup selektif gitu ya. Mari kita lihat apakah yang kita lihat paparan informasi sekarang luar biasa. Saya, Bu Harni dan Bu Muna adalah gen milenial begitu, di mana mengalami masa-masa yang agak effort gitu mencari informasi. Maksudnya tidak semudah sekarang ini gitu, tetapi dengan paparan informasi yang cukup intens, baiknya kita lebih selektif gitu ya untuk melihat diri kita gitu, dan refleksi
prapaskah terhadap teman-teman Nasrani ini ada rasa tadi empati, melihat ke diri kita untuk mengajarkan kita untuk lebih sederhana gitu kalau yang tadi saya tangkap. Ngomong-ngomong soal sederhana gitu ya teman-teman, seperti yang kita ketahui kita berada di lingkungan SD Tumu 4 gitu. Kalau menurut teman-teman bagaimana teman-teman mengajarkan gitu ya konsep kesederhanaan ini ke anak-anak gitu, yang kita barangkali hubungkan dengan kegiatan mungkin ya, kegiatan yang mereka sedang lakukan sekarang gitu. Kalau Bu Lucy sekarang kan prapaskah gitu. Bagaimana sih Bu Lucy mengajarkan kesederhanaan itu ke anak-anak dengan mengaitkan itu dengan prapaskah ini? Bu Muna atau Bu Harni mengajarkan nilai universal ini ke anak-anak, Bu Kara juga gitu. Adakah mungkin ini kata yang sering digaungkan oleh banyak orang gitu ya, toleransi gitu ya, tetapi apakah betul-betul gitu ya kalau kita bertanya ke diri kita sendiri, betulkah kita sudah melakukan itu gitu? Kalau kita sudah melakukan itu, bagaimana sih kita mengajarkan ini ke anak-anak gitu, supaya rasa penghargaan terhadap orang lain ini bisa tumbuh gitu. Boleh siapa dulu nih gitu, menurut pengalaman teman-teman aja gitu, mungkin ke anak-anak Tumu 4 ya khususnya, tapi kalau Bu Muna mungkin bisa karena juga mengajar di tempat lain bisa secara menyeluruh gitu. Bagaimana sih konsep kesederhanaan ini diajarin ke anak-anak yang barangkali mungkin dikaitkan dengan yang bulan ini gitu, bulan Ramadan, bulan suci, atau mungkin kalau Bu Lucy dan Bu Karal prapaskah, kalau Bu Harni nilai universal ini gitu. Bagaimana sih anak ini menangkap konsep sederhana gitu? Apakah seperti kita? Saya yakin enggak gitu ya. Atau mungkin tidak, bisa jadi seperti kita tapi tidak sekompleks kita gitu. Yang tadi teman-teman sampaikan tuh dalam banget loh gitu. Dan menuju titik itu tuh kita udah di umur berapa ini? Prosesnya panjang. Gitu. Gimana? Kalau Bu Muna gimana Bu Muna? Gimana ya kalau yang kemarin yang enggak lama lah, yang kemarin ya sudah kita lakukan, mungkin lebih ke yang dekat ya, kemarin itu di awal puasa itu kita bicara tentang toleransi, ya toleransi, dimana Ramadan itu ditentukan dalam waktu yang berbeda antara organisasi tertentu dengan pemerintah, itu berbeda. Nah inilah yang kemudian, itu adalah momen tempat bagaimana mengajarkan kepada anak tentang nilai toleransi. Karena bisa jadi mereka dari latar belakang keluarga dengan satunya dalam Islam pun kita juga sudah harus mengenal itu. Iya, melihat gitu. Perbedaan itu gitu ya. Makanya kemarin ketika anak-anak bertanya, Bu Muna ikut yang mana gitu kan. Ya, saya jawab ya Bu Muna ikut pemerintah ya gitu kan. Terus kemudian mereka oh iya Bu, saya sudah duluan. Oh iya, kita hargai itu. Jadi kemarin ketika di kelas, terutama yang lower ya Bu, ya terutama kalau anak-anak kita yang lower itu yang kita perlu, nih bahasanya perlu lebih sederhana dan contoh-contohnya real gitu lah. Makanya kemarin ketika teman-teman itu berbeda gitu, kenapa sih ada perbedaan gitu, yang kemudian itu kita dikenalkan gitu ya. Kita kasih tahu kenapa bukan ada berbeda. untuk membuat supaya mereka memperjelas perbedaan enggak sih betul, sebenarnya. lebih ke kalau bahasa saya tuh ini orang gumun gitu ya. Betul. Biar nggak gumunan gitu ya, Iya, supaya mereka tahu bahwa kita ada di bumi, ada di dunia dengan keberagaman itu gitu. Betul. Oke. Makanya itu yang kita Bagaimana ajarkan. anak-anak menyikapinya Bu kalau dalam diskusi yang Kalau yang ada di diskusi kelas? kemarin itu ketika yang ada di kelas dengan adanya perbedaan itu ya, oh berarti Bu Muna ikut yang ini, saya ikut yang ini gitu kan. Jadi cukup seperti itu, artinya karena level mereka Dalam masih kapasitas itu. masih Oke. sederhana gitu. Oke, ya. mungkin Jadi, saya ini kali ya, sebelum kita ngomong soal kesederhanaan yang dimana pemaknaan itu sebenarnya dalam ya, kita ambil value-nya dari setiap tradisi keagamaan ini, toleransi dulu deh gitu. Gimana sih teman-teman ini menerapkan atau mengajarkan atau mengenalkan nilai toleransi gitu di anak-anak kita gitu, di khususnya di SD Tumu 4 ya. Toleransi di kelas sama anak-anak itu, ini saya coba ambil satu contoh yang sederhana. Mungkin ini bagi saya adalah hal yang
membuat saya nyaman. Tentunya bagi orang dewasa lainnya yang di sini dan sangat berbangga anak-anak bisa seperti itu. Begini kisahnya, ceritanya. Anak-anak tuh begini. Berapa episode nih? ini yang kan saya tuh bisa bilang berbangga karena kadang ada tamu datang ke Tumbuh 4 itu mereka bertanya hal yang sebaliknya dan saya tuh dengan berbangga hati saya menceritakan keseharian kita dan ternyata keseharian kita yang biasanya kita lakukan itu di luar sana di beberapa tempat mungkin langka begitu, tidak semua ya, pasti ada juga yang seperti kita atau bahkan lebih bagus, kita perlu belajar juga. Yang saya rasakan itu anak-anak misalnya saat ini situasi bulan puasa. Yang Katolik, Kristen, ada yang berpuasa, Islam juga berpuasa, tetapi waktunya kan lain, lain. Nah, ada kalanya juga yang Muslim, ada kalanya tidak berpuasa, yang perempuan. Ada juga Muslim, tetapi mungkin belum siap dalam arti kondisinya, jadinya belum siap berpuasa. Sedang artinya, berproses belajar gitu betul. ya, Bu, ya. Artinya di sekolah kita ini kan banyak sekali keberagaman sebenarnya. Ada yang puasa dan tidak puasa di satu hari yang sama, tetapi alasannya mungkin bisa beragam. Nah, tetapi yang nampak pada anak-anak kesehariannya itu adalah mereka membawa itu dengan enjoy, dengan biasa saja, tanpa menghakimi, tanpa menuduh. Jadi mereka tuh rileks sekali dengan beragam kondisi. Jadi ada yang puasa ya artinya nanti teman-teman yang nggak puasa langsung ke kantin makan bersama. Bahkan di kantin kita tuh banyak juga teman-teman yang makan di sana saat jam istirahat. Kalau di kelas itu ada yang puasa, nanti yang nggak puasa pasti sudah otomatis mereka akan misalnya di pojok ruangan atau menyendiri, tetapi dengan beberapa teman. Yang lainnya nanti akan puasa, beraktivitas tetap biasa, mereka tetap main, tetap ngobrol. Dan itu muncul dari kesadaran masing-masing ya, Bu, betul. Ya. Tidak perlu dipaksa Iya, begitu, iya, karena itu budaya yang betul, kita bangun iya, untuk saling menghargai betul, gitu, bahwa sama perbedaan itu iya. bukan satu apa ya Bu Muna, perbedaan itu bukan satu perbedaan yang perlu kita perdebatkan begitu, tapi betul. mari kita saling menghargai itu ya, Bu ya. Itu sudah muncul gitu ya, Bu, di diri anak-anak. Iya. Karena bertahun-tahun kita selalu toleran dengan berbagai kondisi, ya anak-anak akan terbiasa dan tidak akan mempermasalahkan 1-2 perbedaan begitu. Dan itu kita kalau misalnya kita nggak berbincang gini nggak kerasa gitu, karena memang sehari-hari seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita berkunjung ke area tertentu atau di komunitas tertentu, bisa jadi itu hal yang mungkin apa ya agak ya. Memang benar loh, anak-anak kita itu udah terbiasa, Bu, gitu. Maksudnya ketika misalnya yang Muslim pun ketika ada temennya yang dia mungkin sedang sakit kemudian tidak berpuasa gitu, itu sudah cukup toleran ya. Artinya Di mana itu punya pilihan iya, gitu loh. Iya, dan itu apa ya, kita apresiasi gitu Iya, ya dengan luar biasa dengan kita anak itu. dengan umur yang yang kita masih Bu, masa-masa perkembangan ya, tumbuh kembangnya masih jauh dan lama gitu, mereka sudah punya kesadaran itu gitu, bahwa perbedaan ini bisa dikondisikan untuk saling dihargai, untuk saling menghargai gitu ya. Betul. Bahkan kemarin gini, yang saya pernah lihat ya, ketika misalnya ada teman dari sekolah lain gitu ya, melihat masuk ke sekolah kita gitu, masuk ke sekolah kita itu kemarin tuh yang cerita pengawas Pak, salah satu pengawas itu dia cerita, saya anggap luar biasa loh sekolah tumbuh yang basically-nya bukan Muslim, keberagamannya ada gitu. Tapi kok ada anak yang kemudian dengan kesadarannya sendiri dia melaksanakan ibadahnya tanpa harus dikomando gitu Betul. Itu luar biasa gitu. Sementara kalau di tempat yang lain kadang-kadang ayo jadwalnya gitu, saatnya itu perlu ada komando dulu gitu loh. Iya. Teman-teman ibu-ibu edukator ini notice teman anak-anak yang beragama Islam gitu ya, yang Muslim ini kalau ibadah sholat duhur itu nggak perlu kayak di ayo gitu. Iya, itu sudah jadi kayak awareness gitu. Itu kenapa ya Bu Muna? Mungkin karena budaya yang kita ciptakan di sini itu
berawal dari kesadaran dan rasa penghargaan nggak sih? Betul. Ke Jadi, orang lain gitu loh. lebih kepada kesadaran individu ya yang kita Ya, bangun ya. itu. Jadi ketika kesadaran individu itu mereka melakukan hal apapun itu kan ya memang dengan kesadarannya, bukan karena label harus komando siapapun itu mereka lakukan gitu. Sehingga ketika mereka melakukan sholat zuhur atau kadang-kadang ada yang kelas Duha ya. kalau duha dan kemudian ibadah-ibadah yang lainnya itu otomatis saja ya saya belum tanggung jawab saya ya mereka melakukan itu gitu. Dan yang saya juga notice gitu ya teman-teman, melihat gurunya gitu. Jadi gurunya nggak nyuruh sebenarnya, tapi gurunya itu menjalankan ibadah sholat tersebut, kemudian jadi oh aku kayaknya harusnya gitu deh Iya. gitu. Atau kalau dulu sama guru cowok gitu, Pak diminta dibarengin supaya bisa berjamaah Bareng, gitu. betul. Dan itu kesadaran gitu. And we are quite happy gitu ya dengan awareness yang sudah Iya, muncul muncul itu. di sekali lagi ya ini perlu kuhalat di usia itu gitu loh teman-teman gitu. Mungkin di usia-usia kita berproses sampai titik kesadaran itu tuh perjalanan yang cukup panjang, tapi di titik mereka rasa penghargaan terhadap perbedaan ini tuh bisa sudah menjadi habit kayaknya ya Bu ya. Betul, Jadi itu betul. sudah menjadi habit dalam kehidupan mereka Ya, gitu ya, sehingga dan- ketika ada perbedaan ya, Ya. ada perbedaan sesama muslim ketika ada yang nggak puasa pun mereka sudah sangat Ya, ya. biasa apalagi dengan teman-teman yang berbeda agama gitu Ya, loh. ya, Itu ya. sudah Ya. cukup luar biasa mereka Ya. menghargai itu. Di mana harapan kita kelak gitu ya ketika misalnya mereka dewasa, mereka bisa menciptakan dunia ini lebih damai gitu ya, dan tidak melihat perbedaan ini sebagai satu lubang yang cukup dalam gitu, tetap dengan keyakinan masing-masing gitu kan. Kita tidak sedang memaksakan keyakinan Iya, gitu ya, tapi kita sedang menghidupi sebuah nilai di mana rasa saling menghargai itu harusnya sudah ada dari kecil gitu. Nah, masih di topik puasa gitu, apa sih ibu-ibu perbedaan puasa? Mungkin ada perbedaan nggak sih di Kristen dan Katolik atau bahkan sama gitu? Mungkin ada yang bisa bercerita tentang ini. Kalau secara aturan begitu dalam kekristenan tidak terlalu tidak terlalu mengikat yang secara eksplisit seperti yang di Katolik. Ada aturan usia ya Bu Lucy, ada aturan usia, terus ada berapa satu kali makan kenyang dan lain Oh, I see. sebagainya. Oke. Tapi di dalam kekristenan sendiri kadang biasanya teman-teman atau orang dewasa yang mengikuti puasa prapaskah ini ikut aturan menurut Gereja Katolik tradisinya begitu. Kenapa Bu? Karena mereka merasa lebih ini suatu bentuk pantangan, biasanya lebih kebanyaknya kepantangan, terus kemudian juga ada yang berpuasa seperti itu juga, satu kali makan kenyang, atau puasa saya nggak makan daging tertentu di bulan Paskah ini, atau mengurangi gitu. Tapi secara durasi jam ada puasa itu sendiri ada perbedaan. Kalau kita kan Batasannya yaitu ada batasannya, imsa terbitnya matahari sampai terbenam. ya gitu, kan itu batasannya. kan. Sehingga Iya, dari kalau batasannya. bisa jadi negara Indonesia ini berbeda dengan Iya. negara lain. Iya, Ada beda. negara-negara yang lebih panjang, Lebih panjang, ada yang lebih puasanya. pendek juga. Ada yang lebih pendek gitu. Jadi Indonesia ini termasuk posisi yang beruntung ya, maksudnya moderat ya. Iya, Moderat karena ya. sudah jelas berapa jamnya tuh cukup tentatif, nggak Iya, terlalu iya, nggak terlalu tentatif jauh. gitu. Maksudnya dibandingkan negara-negara yang sampai ada yang paling lama berapa jam sih Bu? Ada yang di itu kan 15 ada yang 15 ya Bu? iya, ada yang Kurang bahkan lebihnya. sampai 18 itu kan Ya, ada ya, yang ya, terlama itu. Kalau kan. di teman-teman Nasrani gimana? Ada yang ada durasi nggak sih gitu? Atau sama gitu secara pakemnya? Kalau durasi waktunya 40 hari ya Bu, ya tetap 40 Oh, hari. ini Tapi untuk batas jam- makannya? satu kali makan kenyang. Kalau mungkin Bu Lucy bisa ngasih tahu. Oh. Satu kali makan kenyang tuh apa sih Bu? Oke. Jadi kalau di Katolik itu puasanya satu kali makan kenyang Ibu. Jadi tidak ada
jamnya itu nggak ada misalnya kayak puasanya 16 jam itu tidak, tapi satu hari itu 1 kali makan kenyang. Boleh di pagi, siang atau malam dan masih boleh minum itu. Kalau Jadi- teman-teman inget kapan mulai bisa berkomitmen gitu? Kalau di tradisi Muslim itu Ketika sudah balik. iya gitu. Kalau ya betul. Nah, kalau di teman-teman yang Nasrani ini mulai bisa berkomitmen di umur berapa yang bisa menjalankan seperti yang tadi teman-teman ceritain itu? Oke, kalau untuk yang berpuasa itu wajib berpuasa itu umur 18 sampai 60 tahun gitu. I see. Lalu Tapi, kalau yang pantang itu mulai 14 tahun, Ibu. Oke, kalau di gitu. Kristen kayak tadi udah diceritain Iya, ya, kita lebih terbuka apa? untuk Ya, mau iya. mau ngambil puasa monggo, tidak pun Oke, ya silakan. oke. Yang penting pemaknaan untuk masa prapaskah ini jangan sampai dilewatkan begitu. Itu pun yang ditanyakan beberapa anak-anak, Bu, aku puasa enggak gitu. Aku wajib puasa enggak kayak temanku atau wajib pantang enggak gitu. Nah, itu gimana? Jawabannya Bu Karel apa nih? Jadi tergantung siapa yang nanya nih, Bu. Mm-mm. Ya dalam tradisi kita tidak diwajibkan, tapi kalau kamu mau mencoba untuk bagaimana ikut merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan saat itu, ayo berani coba mengurangi apa misalnya kamu sehari bermain gadget atau tab itu 5 jam atau bermain game dikurangi durasinya, atau selama masa prapaskah ini aku nggak main Roblox begitu. Nah, itu salah satu bentuk puasa atau sebuah hal yang bisa dilakukan gitu untuk memaknai. Gitu. Dan teman-teman tumbuh yang di luar juga mungkin perlu tahu bahwa kita saling mendukung begitu ya, saling menghargai, saling mendukung dan mengencourage anak-anak untuk menjalankan apa yang dia sedang proses belajar gitu ya. Ada juga yang sedikit cerita gitu, karena mungkin baru belajar gitu di kelas lower, aku sudah lapar, Bu. Terus gurunya bilang, ya nggak apa-apa karena puasa itu kan memang menahan lapar gitu. Jadi aku boleh nggak buka sekarang? Tunggu sampai jam 12 gitu. Terus habis itu sampai jam 12 ya? Iya, tunggu sebentar ya. Jadi maksudnya kita mendukung gitu loh ya, apapun yang anak-anak ini coba belajar gitu ya. Karena itu tadi nilai-nilai baik yang mereka coba ambil, tetapi mungkin secara sederhana dulu gitu ya, Bu Muna. Oke, ngomong-ngomong soal puasa, teman-teman ikut bukber nggak sih? Ikut dong, Bu. Ikut. Bu Harni Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu full atau gimana? Yang penting bukber aja gitu ya. Ya bukber sama beberapa teman-teman, sama teman-teman juga nanti nggak lama ini ya. Enaknya tinggal di Indonesia itu ini ya teman-teman ya. Kita tidak mengotak-kotakan gitu ya. Jadi Ramadan itu untuk semuanya. Iya. Jadi bukber itu isinya ya semuanya, gitu. Nggak harus agama Muslim. Iya. Jadi kita happy gitu ya. Makan bareng. Gitu. Jangan-jangan yang non Muslim lebih full jadwalnya ketimbang yang Muslim. Begitu, Bu. Ada dari komunitas ini ikut. Pengalaman masa kecil gimana sih? Kalau Bu Harni gimana, Bu Harni? Kalau pengalaman masa kecil temennya ada yang puasa dan sebagainya gitu. Oke. Kalau masa kecil di daerah saya itu banyak muslimnya teman-teman, Bapak Ibu, ibu-ibu ya. Itu hal yang sangat, kalau saya ingat lagi, hal yang sangat menyenangkan. Misalnya kita akan sama-sama kumpul bareng untuk makan bersama di desa. Masih ada sahur Iya gitu masih ada. Sampai sekarang? Kalau akhir-akhir ini Udah baru tidak, tapi tradisi tahun itu lalu udah hilang ada. nggak sih Bu ya? Mulai hilang nggak sih? Jogja tradisinya sudah pakai mikrofon ya. Sama ini lagi kalau di tempat saya ada teng. Di kampung masih. Iya masih. Masih iya. kalau di tempatnya Bu Harni masih ada. Itu masih tiap ada. hari. Kalau yang tahun ini tidak setiap hari, tapi kalau yang tahun lalu Bu sangat meriah sekali. Itu pakai alat-alat. Takbiran juga masih rame, Bu? Takbiran rame itu juga pakai alat tradisional itu, pakai kantongan. Kemudian kalau pas besok kita sudah lebaran, ujung-ujung ya semua akan ujung ke rumah, Dan ke rumah-rumah. itu agama apapun boleh ya, Iya, Bu? apapun semua muter. Wah, itu loh. Iya. Indah banget ya gitu ya. Maksudnya kita bisa melihat itu di Indonesia gitu. Kalau saya nggak tahu apakah teman-teman, karena teman-teman ada yang teman-teman edukator ini ada yang bukan asli Yogyakarta. Tapi saya
beberapa kali masih menikmati takbiran gitu ya sebelum pulang kampung juga. Itu ramai banget, bahkan ada yang bikin itu loh Bu, yang pakai mobil, Oh, yang pakai dibuat takbir keliling, tapi mereka bikin dihias masjid gitu Bu ya, gede gitu. kayak ogoh-ogoh gitu nggak sih? Apa sih? Kalau orang Hindu ogoh-ogoh apa sih? Ya kalau Hindu ogoh-ogoh, bukan ogoh. Apa ya? Kayak misalnya Arah-arahan masjid, ya, arah-arahan. masjid miniatur, terus Iya, ada yang konsepnya wayang. Itu tuh kalau di Yogyakarta itu masih terhidupi gitu loh, tradisi-tradisi itu, dan itu menyenangkan banget gitu. Dan tidak semua daerah mungkin ya, atau mungkin semua daerah tapi dengan sentuhan yang berbeda gitu. Ada perlombaan tempat saya Bu itu, dilombakan begitu satu wilayah sama wilayah lain, terus nanti bawa. Jadi nanti sama rombongannya jalan, yang sana sama rombongannya jalan, nanti berkumpul di lapangan mana begitu. Bu Kara juga ikut ya Bu Lucy? Maksudnya untuk bukber kayak gitu-gitu? Bukber saya takbir ikut karena kebetulan takbir ikut? saya keluarga besarnya itu Muslim? iya, keluarga besarnya Muslim dan buyut itu juga. Jadi ketika bulan Ramadan datang itu adalah bulan yang wah saya juga tunggu-tunggu karena selain saya itu tadi makanan yang beraneka ragam banyak, terus saya tuh juga menikmati takbir gitu. Saya ikut takbir keliling sama teman-teman saya waktu itu. Saya masih ingat bahwa Itu masa kecil ya? masa kecil juga ya, terakhir ya waktu saya sebelum kuliah ya Bu, jelasnya. Itu tadi dihias masjid, kubahnya yang bagus dengan beraneka ragam lampu, sound yang menggelegar kembang api. Kemudian besoknya itu kalau di istilahnya di tempat saya itu ngelencer. Saling kunjungan, dan itu suatu momen yang menyenangkan. Sampai sekarang masih ada tradisi itu di daerahnya Bu Karel? Masih, dan itu menyenangkan untuk anak-anak karena apa? Karena THR itu. Dapat nggak sih kalau saudara-saudaranya teman-teman yang non Muslim itu dapat selama masih di bawah umur atau seusia teman-teman masih dapat? Sepertinya beberapa ya Bu. Kalau sekarang udah enggak. Dulu kalau masih Beda sama ini ya, tahun baru Cina kan selama belum menikah kan Iya. dapat. Kalau saya dilihatnya sudah. Kue sekarang. Jangan-jangan Bu Harni itu yang harus mengeluarkan THR-nya. Betul Bu. Ponakannya udah berapa Bu Harni? Kita berkunjung Bu Indah ya. Boleh. Tapi ke Surabaya ya. Kalau kue teman-teman, kalau kami ini kan biasanya ada kue kering dan sebagainya. Kalau di Paskah itu tradisinya sama nggak sih? Atau berbeda juga ininya? Oke, Ada ketupat gitu kan kalau di tempat kita. kalau Bu Arni sama keluarga itu makan bersama, begitu makan bersama, bisa di rumah atau bisa di luar. Biasanya habis pulang dari gereja itu makan bersama sama keluarga, tapi tidak ada menu khusus sih ya. Oke. Kalau di Indonesia ya tidak ada menu khusus ya. Kalau di luar negeri ada. Ya. Bu Lucy, biasanya kalau di daerah Bu Lucy ini ngomong-ngomong dari Jambi gitu, ada nggak sih? Kalau makanan khusus sama sih Bu, kayak nggak ada, tapi hampir sama kayak habis misa kan, nanti misa Paskah pagi gitu, nanti setelah itu kumpul di rumah Simba biasanya, terus nanti makan bareng, biasanya sama Romo juga gitu, makan sama Romo habis misa kayak gitu, udah ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda kayak gitu-gitu. Oke, asik banget teman-teman obrolan kita sore ini. Tapi saya sudah di kode-kode sama tim kreatif yang mungkin di belakang kamera itu gitu. Sepertinya kita harus mengakhiri podcast gitu ya, episode yang sekarang. Next time kita lanjut lagi. Tapi kalau kita boleh memaknai obrolan sore hari ini, mungkin ada hal yang mau disampaikan gitu. Kita tadi udah ngobrol banyak. Kalau saya dapat tadi kita ngomong, kita di tradisi kita masing-masing, sebenarnya kita belajar hal yang sama gitu ya Bu Muna. Kita belajar tentang empati, kita belajar tentang kesederhanaan, kita belajar tentang bagaimana sih merasakan yang orang lain juga rasakan gitu. Bagaimana sih kita merefleksikan diri menjadi pribadi yang lebih sederhana gitu. Dan bagaimana yang nggak kalah penting adalah bagaimana kita kembali lagi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Kalau teman-teman apa sih gitu yang teman-teman dapetin gitu dari obrolan kita sore hari ini, di atas apa ya, perbedaan-perbedaan yang seharusnya ini tidak menjadikan lubang atau tidak menjadikan satu apa ya,
perdebatan gitu ya, tetapi justru bisa menumbuhkan saling cinta kasih gitu ya antara kita. Dan sekali lagi saya merasa beruntung gitu ya, saya hidup di Indonesia di mana keberagaman ini sangat muncul gitu dengan tradisi kita masing-masing, dan harapannya kita hidupi gitu ya untuk tahun-tahun mendatang dengan jiwa dan kesadaran penuh untuk saling menghargai. Mungkin dari Bu Muna dulu gitu, gimana Bu Muna? Sebelum kita tutup nih. Oke, ya dari obrolan kita nih menurut saya adalah bahwa Ramadan itu adalah keberagaman yang kita hadapi, keberagaman yang kita temui adalah bagaimana kita mengembangkan sikap Toleransi. toleransi sosial ya, sosial apa education sosial apa ya kayak kepekaan sosialnya itu yang lebih, karena di Ramadan juga kita Indonesia juga keberagamannya, maka mari kita kuatkan nilai-nilai sosial kemasyarakatnya, habluminanasnya kita kuatkan sehingga kita akan menjadi bangsa yang semakin Besar. kuat dan Ya, besar. kuat Itu dan aja. besar. Justru bukan keberagaman yang kita, perbedaan yang Iya. kita paksakan untuk Iya. disamakan, Iya, tetapi untuk kita hargai, nikmati, iya, apresiasi betul. gitu, Itu. dengan memberi ruang Betul. gitu. Perbedaan itu. Bu Lucy mungkin? Oke, setelah kita ngobrol-ngobrol banyak sih pelajaran yang saya ambil ya Bu. Tadi ada toleransi, terus sederhana, lalu kalau dari keyakinan saya itu bertobat gitu ya, ugah hari. Jadi untuk saling menghargai gitu. Kalau saya dengar salah satu edukator ada yang bilang kayak kita menghormat yang puasa juga menghormati yang tidak puasa, yang tidak puasa juga harus menghormati yang puasa kayak gitu. Jadi saling menghormati, lalu mengedepankan kasih begitu ya. Jadi tidak saling membedakan dan saling mengerti, memahami bahwa kita itu juga tadi yang Indah bilang kalau kita itu hidup di tengah keberagaman begitu. Lalu dalam kesempatan bulan ini, bulan Prapaskah, bulan Ramadan, kita mendekatkan diri sama Tuhan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan tidak hanya berhenti di bulan ini saja ya. Semoga Tidak- kita bisa bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, terus menerus, terus Ya. menjadi rendah hati Oke. gitu. Terima kasih Bu Lucy, Bu Karel. Mungkin- Kata-kata hari ini Bu Karel. Oke, singkat saja bahwasanya ini untuk semua ya, bahwa iman, kalau ada seorang tokoh mengatakan bahwa iman itu bertumbuh baru benar-benar dihidupi dalam konteks keberagaman. Oh, Dalam ini konteks bagus banget nih. keberagaman Ya, ya. dan harus melalui dialog. Maka benar-benar itu bisa bertumbuh. Oleh sebab itu saya juga setuju dengan Bu Indah, dengan edukator juga yang lainnya, bahwa kita beruntung di Indonesia ini bahwa dengan keberagaman yang ada ini justru menjadi kesempatan sekaligus wadah kita untuk menumbuhkan iman yang sebenarnya. Dan apa itu kasih? Nah, bahwa kasih itu tidak terbatas, tidak memandang latar belakang, dan di momen ini menjadi sebuah momentum bagaimana kita benar-benar menerapkan, mengimplementasikan apa itu kasih. Gitu sih Bu. Oke, Bu Harni. Oke. Dari Bu Harni, ini yang terakhir ya Bu ya. Oke, kita lihat diri kita sendiri dulu, apa yang kita butuhkan, apa yang harus kita perbaiki, kemudian dekatkan diri kita kepada Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, boleh teman-teman semuanya untuk mau mendengarkan nasihat dari orang-orang yang lebih bijak, banyak membaca referensi, ilmu-ilmu, tetapi ilmu itu tidak untuk kesombongan, tetapi untuk kalian salurkan ke dunia luar dan juga untuk pengembangan diri kalian menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijak. Oke, terima kasih ibu-ibu sudah hadir sore hari ini. Terima kasih untuk sharingnya juga. Terima kasih untuk insight gitu. Saya secara pribadi saya mendapatkan insight gitu ya. Betul, kalau yang tadi saya tangkap ini bagus banget nih. Kalau tadi Bu Lucy bilang kalau saya dengar dari edukator lain gitu. Terus kalau Bu Karel tadi bilang justru iman itu akan diuji ketika kita melihat sebuah keberagaman begitu.
Lalu kalau Bu Harni juga sampaikan tadi, mari kita lihat ke diri kita sendiri dulu gitu. Jadi sekali lagi teman-teman tumbuh, sahabat-sahabat tumbuh, podcast ini untuk kita bukan cuman sebagai kita saling sharing, tetapi kita juga belajar gitu bagaimana kita memaknai sebuah keberagaman. Begitu harapannya keberagaman ini menjadi jembatan begitu untuk kita berdialog, berdiskusi, belajar dari yang lain begitu tentang perspektif yang berbeda dan bisa meluaskan perspektif kita begitu. Bukan untuk kita berdebatkan tetapi untuk saling kita mengisi begitu. Saya mencatat satu hal untuk menutup podcast hari ini. Semoga kita semakin menguatkan toleransi, memperluas wawasan dan menyadari bahwa keberagaman bukanlah sekat, melainkan jembatan untuk saling mengenal dan menghargai. Sehingga mari kita mulai perjalanan refleksi ini seperti yang tadi juga Bu Muna sampaikan dengan tentu saja hati yang terbuka. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih ibu-ibu. Sampai ketemu. Sampai jumpa.